that the vowels and consonants collide in a symphony of thoughts that come alive. Luminous lexicon, our language intertwined in this kaleidoscope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, tenaga pendidik di SDN Satu Wonorejo. Saya di sini Wisma Agus Subrodan akan melakukan diseminasi penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, latar belakang dari kegiatan ini yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam pengimplementasian nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Capaian yang ingin kita harapkan dari kegiatan hari ini yaitu semua warga sekolah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kedua, murid mampu memahami dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Dan yang ketiga, memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Nah, hasil nyatanya nanti kita harapkan kita dapat membentuk budaya positif yang ada di SDN 1 Wonorejo dengan dukungan semua pihak untuk mencapai pendidikan berprofil Pancasila dalam sebagai landasan kesepakatan kelas dalam bentuk tanggung jawab dan mendorong siswa di dalam berkembang. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwasanya hari ini kita mempunyai kurikulum yaitu kurikulum merdeka, yaitu mempunyai 6 profil pelajar Pancasila, mulai dari mandiri, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa kasus pada kegiatan kita pembelajaran selama ini bahwasanya untuk mendisiplinkan murid yaitu guru itu yang pertama harus membentak, guru harus bernada keras, guru menuntut dan guru selalu memberikan hadiah. Nah, ini sesuatu yang kurang tepat ketika kita belajar tentang diferensiasi. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma positif, disiplin, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
disiplin positif merupakan arti dari sebagai acuan bahwa disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, inilah yang sering kita jumpai pada dewasa ini ketika kita berjumpa di lingkungan sekolah. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam penerapan disiplin atau budaya positif, manusia semua mempunyai dasar, mempunyai kebutuhan dasar yang harus dicukupi dan dibutuhkan dalam mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang mereka terima. Kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, konsep disiplin, disiplin itu sebenarnya baik, tetapi ada konsep disiplin yang itu dinyatakan gagal di dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu hukuman, berupa hukuman yang menyakitkan. Yang kedua, tidak memberikan rasa nyaman kepada murid. Kemudian memaksa murid di dalam bertindak atau aktivitas lainnya di sekolah. Selain hukuman, juga ada penghargaan yang itu juga kurang tepat dilakukan di dalam sekolah, yaitu menghukum dengan memberikan nilai rating yang jelek atau merampas hak menghargai yang ada pada dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses, konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, yaitu perlu diumpan balik atau perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Kemudian murid mampu menghormati peraturan. Sedangkan di dalam restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya ketika ada sesuatu mereka hanya minta maaf di dalam waktu itu, tapi juga harus mempunyai jangka panjang untuk tidak mengulangi lagi. Nah, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu bukan untuk menembus kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan yaitu kita bisa mengadakan konseling. Terus kebutuhan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dicari dulu apa sebab musababnya terjadi sesuatu yang menyeleweng dari peraturan. Nah, ada tiga istilah yang hari ini sering kita jumpai, bahwasanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sama, tetapi sebenarnya berbeda. Kita ambil contoh, yaitu siswa sering tidak mengerjakan
yang dinamakan hukuman. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu adalah dua budaya yang kurang tepat ketika diterapkan di dalam dunia pendidikan. Lalu apa yang harus digunakan? Yaitu dengan pendekatan restitusi. Bagaimana caranya? Yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Yakin tidak kalian mengikuti pelajaran ini? Dan membantu memecahkan siswa di dalam permasalahannya. Kemudian antara guru dan siswa saling menghormati. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi seorang manajer yang memberi 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu yang pertama, penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pemantau, jadi kita memantau apakah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ketika kita menjadi teman dalam 5 posisi kontrol, kita lebih enjoy di dalam mengajak untuk komunikasi, yaitu seperti ayolah kita tertib, buat guru bangga, ataupun yang lainnya. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini seringkali dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Bapak Ibu guru harus memberi cara untuk memberitahu kamu bagaimana untuk memecahkan masalah yang kamu miliki. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kita pecahkan bersama apa yang harus kita carikan solusi. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah dua sisi mata yang berbeda. Di dalam budaya positif, kita mempunyai stigma bahwa keyakinan kelas adalah sesuatu yang harus kita terapkan di dalam kelas, di dalam mencapai kesepakatan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yaitu peraturan tentang penggunaan, seperti peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara kendaraan roda 2 bermotor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu sifatnya baku, kalau keyakinan kelas itu kita proses dari semua pihak yang ada di kelas itu, baik murid, baik wali murid, ataupun dari siswa itu sendiri. Akhirnya apa? Keyakinan kelas itu menjadi lebih fleksibel, yang mampu diterima. Sedikit saja biar mudah diingat. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, yang sedikit tetapi bisa untuk diyakini oleh semua pihak. Kemudian berupa pernyataan universal, yaitu tidak mengandung unsur sara. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Jadi kita tahu subjek fokusnya yang ada di kelas. Kita seharusnya bisa membuat keyakinan kelas yang tidak jauh dari lingkungan belajar kita di kelas. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang selama ini masih kita awam di dalam penerapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ketika kita ada sebuah permasalahan, kita tanya dulu baik-baik. Kita sebagai manusia semua pernah berbuat kesalahan, tetapi pasti kita ada alasannya kenapa kita melakukan kesalahan. Itu kita bicarakan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak.
ketika kita ada sebuah problem. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, tidak ada perilaku yang tanpa alasan. Bahkan ketika anak lupa untuk mengerjakan PR pasti ada alasannya. Nah itu ketika kita validasi tindakan yang salah, kita menggunakan kata-kata yang sebagai 5 posisi kontrol tadi, bisa sebagai teman atau bisa sebagai manajer. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu alasannya, permasalahannya, baru yang terakhir kita mengajak dia atau orang yang mempunyai masalah memiliki motivasi internal dari dalam diri mereka bahwasanya bisa enggak untuk berbuat yang lebih baik. Kemudian harus mempunyai keyakinan di dalam dirinya sendiri sebagai wujud untuk menembus kesalahan yang mereka miliki. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan dalam budaya positif. Mungkin ada rekan-rekan guru yang ingin menambahkan atau menanggapi, dipersilakan. Bagaimana Bu Is? Kalau posisi pemantau itu dilaksanakan di sini itu contohnya seperti apa? Jadi pemantau yang dilakukan di sekolah itu bisa saja kita dengan memberikan sebuah monitoring secara berkala. Jadi ketika kita tahu ketika hari Senin ada anak yang tidak membuat topi, kita pantau lagi hari Senin berikutnya anak-anak itu membawa atribut atau tidak. Nah, setelah kita pantau kok tetap saja, nah kita mengadakan segitiga retribusi tadi dengan berbagai pedomannya. Kita menanyakan dulu, kemudian apa yang melatar belakangi dan memotivasi untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin itu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Anggraini, guru SDN 1 Wonorejo, rekan sejawat Bapak Wisnu Afif Subekan, calon guru penggerak angkatan 11. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang telah disampaikan, saya merasa perlu bahwa budaya positif di kelas melalui menerapkan pembentukan keyakinan kelas dan menangani masalah dengan segitiga restitusi dengan harapan terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's like silicone. Up like it's overworked. Leaving colors in the tapestry of our mind. Every syllable is as a dog. Painting pictures, stories to read. Oh, let the vowels and consonants collide in a symphony of thoughts that come alive. Luminous lexicon, our language intertwined.
collides collide.